Halo Sobat Jelas ID, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini kita mau jelasin nih tentang sesuatu yang penting buat kita semuanya, yaitu terkait dengan hubungan kita sama orang tua. Kadang-kadang tuh gini, menariknya ada orang yang ngerasa orang tuanya tuh nyebelin banget. Susah banget untuk dikasih pengertian. Susah banget buat dikasih tahu. Dan kadang-kadang malah suka nyalahin kita aja tuh sebagai anaknya. Kok ada ya orang tua yang nyebelin banget kayak gitu? Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak rumah itu tuh gak asik banget? Bahkan kayaknya kalau pulang ke rumah itu kayak wow, mimpi buruk nih. Aduh, bete banget ya dari rumah. Jadi diam di rumah bukannya seneng, malah jadi bikin repot, bikin pusing. Bahkan kesannya tuh kok kayak kalau di rumah tuh kayak disuruh-suruh mulu ya. Kenapa sih nggak bisa ngeliat aku istirahat sedikit? Jelah, kadang ada yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, ketika kamu ngerasa kayak gitu, ketika kamu ngerasa bahwa kok nyebelin banget sih, kok nggak asik banget sih, perasaan orang tua teman saya tuh enak banget deh, perasaan orang tua dia asik banget, perasaan orang tua dia bisa diajak ngobrol, perasaan orang tua dia kalau lagi main dibiarin aja, kok orang tua kita nyebelin banget, kenapa sih? Terus aku harus kayak gimana? Ini yang perlu kita bahas. Ya, ternyata sebagai seorang anak ada yang perlu kita lakukan. Ya, tapi sebelumnya mau nanya dulu nih. Kamu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya, kalau kamu pernah ngerasain, bagus sih sebenarnya. Karena berarti kamu anak rumahan, masih bisa ngerasain kayak gitu tuh. Karena berarti kamu masih bertemu dengan orang tua kamu, masih berinteraksi dengan orang tua kamu. Dan itu perlu kita syukuri dulu, dan itu tentu saja perlu saya kasih apresiasi terlebih dahulu. Good banget. Nah, menariknya adalah kita perlu tahu nih, gimana caranya supaya komunikasi kita sama orang tua lebih baik lagi. Kenapa kok ngomongin komunikasi? Karena ternyata salah satu akar masalah yang membuat kesannya tuh orang tua nggak asik banget, yang membuat hubungan orang tua sama anak tuh kurang dekat adalah perbedaan dalam gaya komunikasi. Itu tuh problem utamanya, yaitu perbedaan gaya komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi ini krusial banget deh buat orang tua sama anaknya. Karena beda-beda. Contohnya gini, orang tua itu selalu ingin didengar dan dihormati. Simpelnya kayak gitu tuh. Pengen banget didengar dan dihormati. Sedangkan kita sebagai anaknya nih selalu ingin dimengerti dan dituruti. Udah beda tuh. Orang tuanya pengen didengar dan dihormati, anaknya pengen dimengerti dan dituruti. So, dari perbedaan itu, sebenarnya kita perlu tahu cara mengelolanya. Kita perlu tahu bagaimana mensinkronkan kedua hal itu. Makanya, yang perlu dilakukan adalah apa? Gini-gini. Kita, sebagai anak, harus tahu di titik mana sih kita harus dengerin orang tua. Lalu, wujud penghormatan kita itu kayak gimana? Ya, jadi dengerin dan hormatin. Itu kunci kita sebagai anak. Lalu, kan kita juga punya kebutuhan nih untuk dimengerti. Punya kebutuhan juga bahwa keinginan kita tuh pengen diturutin. Nah, terus gimana? Yakin deh, setiap orang tua itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, kita perlu cari tahu caranya. Orang tua kamu ini kira-kira orang yang butuh bukti? Orang yang butuh kamu ngomong manis atau apa? Coba cari tahu tuh, ya. Tapi intinya tadi, orang tua kan selalu ingin didengar dan dihormati. Jadi kasih penghormatan buat beliau. Kasih juga nih cara mendengar yang baik kayak gimana. Bisa jadi kamu latihan senyum dulu sama latihan ngangguk. Ya. Lalu menariknya yang selanjutnya adalah terkait dengan kepercayaan. Biasanya kita tuh agak kurang nyaman tahu buat cerita sama orang tua. Ya, buat ngomong sama orang tua. Kenapa? Karena di usia anak muda itu kadang-kadang
lebih percaya sama teman sebayanya dibandingkan sama orang tuanya. Terus kayak gimana? Yuk mulai bangun lagi nih kepercayaan sama orang tua supaya dapat gitu loh, dapat rasanya. Karena kalau mau ibaratnya komunikasinya bagus, kalau nggak percaya ya nggak bisa. Makanya bangun kepercayaannya, ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah apa? Yang perlu dilakukan adalah percaya sama orang tua. Kenapa? Karena jangan sampai kita jadi anak yang biasa-biasa aja. Kita harus jadi anak yang mampu memahami keadaan. Kenapa? Karena anak yang biasa-biasa aja itu merasa bahwa orang tua nggak mengerti apa yang mereka alami. Ya, wah, ya kita kan kadang-kadang mama nggak tahu sih, papa nggak tahu sih aku kayak gimana, papa nggak tahu anak sekarang kayak gimana. Ya, dan orang tua kita itu ngerasanya tahu segalanya. Ya karena mereka kan pernah muda, pernah jadi anak-anak juga. Jadi orang tua kita tuh kayak ngerasa paling tahu aja. Padahal kadang-kadang ya nggak pas juga. Tapi ya tadi, karena ini dengerin, ingin dihormati, ingin dapat kepercayaan, yang perlu dilakukan adalah apa? Sebagai anak, sebenarnya kita nggak perlu banyak perdebatan dengan orang tua. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Yuk fokus dengerin, fokus mengerti, fokus ibaratnya terlihat percaya dengan orang tua supaya orang tua tuh nyaman sama kita. Ya. Karena kalau orang tua nyaman sama kita, ini adalah pintu awal kita juga untuk nyaman sama orang tua. Jadi solusi untuk mengatasi masalah ini sebenarnya adalah apa? Bangun komunikasi. Ya, bangun komunikasi. Dan selanjutnya, kalau komunikasi sudah terbangun, coba yuk untuk terbuka. Ya, terbuka sama orang tua. Walaupun kadang-kadang ada orang tua juga sih yang kalau kita terbuka malah marah-marah. Terus gimana dong? Nah, terbukanya ini yang perlu dilakukan adalah apa? Kamu tahu, ya harus tahu apa yang perlu diceritakan ke orang tua dan apa yang enggak. Karena kadang ada beberapa yang bikin panik orang tua juga tuh. Ya, tapi intinya yuk hormati orang tua dan yang kedua berikan kepercayaan sama orang tua. Intinya kayak gitu. Oke, coba deh praktekin. Dan salam terima kasih ya buat orang tua kamu. Karena kita yakin orang tua kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik buat kamu. Dan sampai ketemu lagi bersama Jelas ID.